Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 143, bertemu Yang An lagi. Yang An. Sosok yang familiar itu adalah orang yang sama yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong di kerajaan Yuai Yang An. Dia tidak menyangka lelang itu akan menarik Yang An dari kerajaan Yuai. Karena Yang An ada di sana, bukankah kakeknya, Yang Dong, juga akan ada di sana? Mata Huang Xiaolong menyipit. Yang An. Pada titik ini, Fei Hao juga memperhatikan Yang An di dalam aula lelang, dan seperti Huang Xiaolong, dia juga terkejut. Jadi, bocah kecil itu adalah Yang An. Mata Marsekal Hao Tian mengikuti Fei Hao, lalu jatuh ke sosok Yang An. Dia mungkin tidak ada di kerajaan Yuai, tetapi dia menerima berita tentang Huang Xiaolong yang mengalahkan Yang An di kerajaan Yuai. Fei Hao mengangguk, itu anak itu. Pada saat ini, Yang An berjalan melewati lorong untuk menyambut tamu istimewa, membenarkan ramalan Huang Xiaolong, Yang Dong memang datang karena hanya ahli alam Xiantian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kamar pribadi. Oleh karena itu, jika Yang Dong tidak ada, Yang An tidak akan memiliki akses ke kamar pribadi. Orang-orang terus berbondong-bondong memasuki balai lelang, baik pasukan besar maupun kecil dari kerajaan tetangga telah melakukan perjalanan. Seluruh aula menjadi gaduh. Meskipun begitu, sejak mereka memasuki gedung lelang, si tukang cerewet yang dikenal sebagai Huang Min itu sebenarnya hanya diam saja, duduk dengan patuh sementara matanya yang besar dan bulat menjelajahi lantai dasar gedung lelang itu seolah mencari seseorang. Melihat ini, Huang Xiaolong tersenyum, aku berkata gadis kecil, apakah kamu datang ke pelelangan bukan untuk membeli sesuatu, tetapi untuk mencari seseorang? Awalnya, Huang Xiaolong mengucapkan kata-kata ini untuk menggoda Huang Min, tetapi dia tidak menyangka Huang Min akan tersipu dan menatapnya dengan marah. Kakak, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku datang ke pelelangan untuk membeli sesuatu. Huang Xiaolong tidak menyangka dia akan bisa menebak dengan benar bahwa adik perempuannya memang sedang mencari seseorang di sini. Kalau begitu, katakan padaku, barang lelang yang mana yang kamu inginkan? Nada bicara Huang Xiaolong mengandung makna ganda saat dia tersenyum malu pada adik perempuannya. Huang Min bergumam tidak jelas, namun setelah setengah hari, tidak ada jawaban konkret yang keluar darinya. Pada akhirnya, dia mendongak dengan malu-malu dan marah, ngomong-ngomong, aku datang untuk menawar barang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan masam. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao tidak dapat menahan senyum kecil. Saat itu, lautan manusia telah memadati seluruh tempat pelelangan besar itu. Untungnya, tempat itu besar dengan 10.000 kursi yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, semuanya terisi penuh. Tidak ada kursi kosong yang tersisa. Jika situasi kursi di bagian bawah seperti itu, orang tidak perlu menyebutkan bahwa kamar pribadi yang sangat terbatas kemungkinan sudah dipesan penuh sejak awal. Tak lama kemudian, pintu masuk pelelangan ditutup dan tidak diperbolehkan lagi bagi peserta tambahan untuk masuk karena seorang lelaki tua berusia 70-an yang mengenakan jubah juru lelang sudah melangkah ke atas panggung. Setelah lelaki tua itu naik, dia memperkenalkan dirinya sebentar, menyatakan bahwa dia adalah juru lelang kelas atas rumah lelang 1000 harta karun. Di rumah lelang 1000 harta karun kerajaan Luotong, hanya ada 2 juru lelang kelas atas. Tentu saja, ada banyak juga yang kelas awal dan kelas menengah. Pada saat ini, pelelangan diawasi oleh salah satu juru lelang kelas atas sehingga lelang khusus ini sangat penting. Setelah memperkenalkan dirinya, ia melanjutkan dengan peraturan lelang sebelum akhirnya menyatakan bahwa lelang akan dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah segumpal Golden Crow Marrow. Sumsum gagak emas merupakan bahan penting untuk memurnikan spirit dan tingkat 4, dan sumsum gagak emas yang normal hanya sebesar kepalan tangan bayi, tetapi yang dilelang berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Harga awalnya adalah 100.000 koin emas. Biasanya, barang pertama yang dilelang adalah barang termurah pada acara tersebut. 100.000 koin emas. Memikirkan rasio terhadap barang-barang yang dilelang menjelang akhir, kekuatan yang lebih kecil merasa jantung mereka menegang. 110.000. 120.000. Dalam sekejap, suara penawaran terdengar riuh di bawah panggung. Dan akhirnya, sumsum gagak emas seukuran telapak tangan itu dimenangkan dengan harga 130.000 koin emas. Huang Xiaolong duduk diam di ruang pribadi. Meskipun sumsum gagak emas adalah bahan penting dalam memurnikan pil, pada dasarnya itu tidak berguna baginya. Selanjutnya, barang kedua yang dilelang adalah pedang panjang yang diberi nama South Parting. Menurut pengantar juru lelang, pedang panjang South Parting ini ditempa dari inti es berusia 10.000 tahun dan logam langka lainnya. Pedang itu sangat tajam, tetapi ini adalah manfaat sekunder. Intinya adalah bahwa pemilik sebelumnya dari pedang panjang South Parting ini, menurut penjelasan juru lelang, adalah seseorang bernama Su Fei, seorang ahli Xiantian dari Ordo ke-7. 100 tahun yang lalu, Su Fei ini sangat terkenal di kerajaan sekitarnya, dan pedang panjang South Parting hilang setelah dia jatuh.
Pedang itu ditemukan beberapa waktu lalu oleh orang-orang dari rumah lelang 1000 harta karun. Huang Xiaolong memiliki pedang Asura, jadi senjata tingkat ini tidak masuk ke matanya. Namun, ketika Huang Min melihat pedang panjang South Parting, matanya terpaku padanya tanpa berkedip, jelas bahwa dia sangat menyukai pedang itu. Kakak, bisakah? Tanya Huang Min malu. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi di wajah adik perempuannya, kau ingin menawar pedang pemisah selatan ini. Huang Min mengangguk sambil menatap kakak laki-lakinya meskipun dia memiliki sejumlah tabungan sendiri, itu masih jauh dari cukup untuk menawar pedang panjang South Parting. 200.000. Pada saat ini, seseorang di lantai dasar tiba-tiba mengajukan tawaran. Harga awal untuk pedang panjang South Parting adalah 180.000. 210.000. Penawar lain menaikkan tawarannya. 300.000. Tiba-tiba, suara Huang Xiaolong datang dari ruang pribadi di lantai atas. 310.000. Mengikuti di belakang Huang Xiaolong, sebuah suara terdengar dari ruangan lain. 400.000. Huang Xiaolong menambahkan dengan ekspresi tenang. 400.000. Seluruh aula besar itu menjadi sunyi senyap, termasuk ruangan pribadi lain yang mengajukan penawaran. Pada akhirnya, pedang South Parting dilelang oleh Huang Xiaolong dengan harga 400.000 koin emas. Ketika orang-orang dari rumah lelang 1000 harta karun mengirim pedang itu ke ruang pribadi, wajah Huang Min berseri-seri dan dia tidak mau meletakkan pedangnya. Bisakah kau memberitahuku sekarang siapa yang ingin kau temukan dengan datang ke pelelangan? Melihat ekspresi bahagianya, Huang Xiaolong mengambil kesempatan untuk bertanya lagi. Keuntungan tahunan dari Nine Tripod Commerce sangat melimpah, dan 400 koin emas ini tidak lain hanyalah sehelai rambut dari 9 ekor lembu bagi Huang Xiaolong. Huang Min menjawab dengan jujur sambil sedikit malu, saya datang untuk mencari Guo Tai. Guo Tai. Huang Xiaolong bingung. Dia kemudian menoleh ke Marsal Haotian dan Fei Hou tetapi keduanya menggelengkan kepala, tampaknya, tak satu pun dari mereka pernah mendengar nama ini. Kepala Huang Min menunduk begitu rendah hingga hidungnya hampir menyentuh dadanya, dan dia berkata, dia adalah putra Guo Shi plus Yuan. Guo Shi plus Yuan. Huang Xiaolong, Marsekal Haotian, dan Fei Hou semuanya terkejut. Guo Shi plus Yuan adalah presiden cabang rumah lelang 1000 harta karun di kota kerajaan Luotong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan masam setelah melupakan kejutan kecil itu. Jadi, alasan adik perempuannya datang ke pelelangan itu adalah demi kekasihnya. Tetapi kalau dipikir-pikir, setelah tahun ini, adik perempuannya akan berusia 16 tahun, dan 2 tahun lagi dia akan cukup umur untuk menikah. Apakah ibu dan ayah tahu tentang ini? Tanya Huang Xiaolong. Belum. Huang Min merasa canggung dan malu saat menjawab. Kalau begitu, luangkan waktu dan undang Guo Tai ke Tianxuan Mansion agar ibu, ayah, dan aku bisa melihatnya. Huang Xiaolong tersenyum saat berkata. Melihat Huang Xiaolong tidak keberatan, dia senang dan mengangguk dengan penuh semangat, oke. Di bawah, pelelangan berlanjut dan lebih dari selusin barang terjual. Selanjutnya, kita akan melelang harta karun dunia yang menakjubkan, Geocentric Esne. Kali ini, juru lelang di atas panggung meninggikan suaranya. Esne geosentris. Seketika, keributan melanda banyak kekuatan yang hadir di aula lelang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka datang untuk satu barang ini.